3. Sudah selesai. Ini untuk kelas 4 ada bangun apa? Data. Contohnya apa saja bangun data tadi? Singkat. Segi panjang, persegi, jajar panjang. Kalau di sekitar kita tadi apa saja? Persegi panjang. Panjang. Yang di sekitar kita, contohnya papan tulis, terus apa lagi? Jam dinding, kipas angin, jendela, keramik, terus meja. Kalau untuk kelas 5, ekosistem tadi apa saja? Ada biotik sama antibiotik. Kalau biotiknya apa? Produsen, manajemen, sama pengurai. Kalau biotiknya, antibiotiknya apa? Benda mati. Contohnya air, udara, suhu, tanah, cahaya, matahari. Ada yang ditanyakan? Untuk minggu depan, Ustazah minta sampai membawa contoh satu. Ya, contohnya misalkan daun. Kalau kelas 5, untuk kelas 4-nya sampai membuat gambar ya bangun datar yang ada di sekolah atau di kelas kita saja. Paham? Sudah. Sekian dari Ustazah Dani. Sebelumnya kita berdoa dulu. Persiapan berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa.
daun singkong. Terus apa? Mentega, apa lagi? Mangga, apa lagi? Hah? Yang mengandung klorofil apa? Klorofil itu apa? Hijau, zat warna yang ada di daun pisang. Daun datar itu untuk kelas 4 contohnya apa? Ada yang tahu? Di kelas kita contohnya daun datar yang paling menyala di depan sampean ada Pak. Apa? Di contohnya di sekitar kita. Papan tulis, terus jam dinding, terus figura, tanggalan itu, ya kalender, terus apa lagi kipas, angin, terus di samping-samping ada apa? Jendela, terus buku tulis, apa lagi? Pintu, laptop. Nah, ini pengertiannya bangun datar. Bangun datar. Kenapa kalian melihat jam dinding atau papan tulis di kelas? Bentuk-bentuk benda itu unik. Ada yang kotak, ada yang bulat. Nah, bentuk-bentuk bentuknya datar dan tidak punya ruang disebut bangun datar. Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Ada pintu, ada jendela, buku, bahkan uang yang buat sampai beli itu juga namanya bangun datar. Ada uang koin, uang kertas. Kalau uang kertas bentuknya apa? Persegi panjang, semuanya berbentuk bangun datar. Nah, gambar persegi. Bayangkan gambar persegi yang rapi. Ciri-cirinya mempunyai 4 sisi yang panjangnya sama. Jadi panjangnya sama. Sudutnya juga besarnya sama. Sudut siku-siku seperti sudut meja, semua sisinya lurus. Jadi meja ini sudutnya lurus. Ini meja, ini namanya bangun datar. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Sisi berhadapan panjang sama. Sisi atas sama dengan sisi bawah. Jadi antara atas sama bawah itu sama. Terus sudutnya yang besarnya sama. Sudut siku-siku, semua sisinya lurus. Yang ketiga ada segitiga. Punya 3 sisi, punya 3 sudut. Sisi-sisinya bisa sama panjang, bisa juga berbeda panjang. Segitiga itu ada apa saja? Segitiga, siku-siku, sama sisi, sama kaki. Ada 3. Yang keempat ada lingkaran. Lingkaran, bayangkan gambar lingkaran. Ciri-cirinya tidak mempunyai sisi yang lurus. Jadi tidak bisa digaris pakai garis. Tidak punya sudut, bentuknya bulat sempurna. Contohnya yang di sini apa tadi? Jam dinding sama kipas angin. Nih, yang di sekitar kita bentuknya persegi. Ada keramik lantai yang sampai injak itu. Keramik lantai itu namanya persegi. Ada biskuit kotak. Ada papan catur. Ada jendela kecil. Jendela kecil kayak itu. Kayak sampai jendela itu namanya persegi. Terus berbentuk persegi panjang. Ada buku, meja, apa lagi? Papan tulis, pintu, layar TV, atau HP yang setiap hari main HP soto. Terus contoh benda yang segitiga, ada potongan pizza. Ada yang suka pizza di sini?
sisi-sisinya, sudutnya. Tentang bangun data. Sekarang untuk kelas 5. Ekosistem itu apa loh? Ekosistem itu apa? Ekosistem memperhatikan lingkungan sekitarmu, ada apa saja? Rumput, pohon, semut, tahu kupu-kupu, sapi, udara, cahaya matahari. Kita perlu nggak sama cahaya matahari? Kita perlu udara? Udara buat apa? Kalau cahaya matahari? Buat apa? Ya, untuk makan tumbuhan. Namanya apa? Fotosintesis. Apa itu ekosistem? Bayangkan di sebuah kolam ada ikan, di sana ada ikan, tumbuhan air, lumpur di dasar kolam dan juga airnya. Ikan membutuhkan air untuk hidup, ya kan? Ikan kan butuh air buat hidup. Kalau nggak pakai air bisa hidup nggak ikan? Alat pernapasan kan pakai apa? Pingsan. Jadi harus membutuhkan air. Tumbuhan air membutuhkan air dan cahaya matahari untuk tumbuhan. Dan saat ikan itu tumbuh dan saat ikan atau tumbuhan mati, mereka akan membusuk dan kembali menjadi nutrisi untuk tanah. Apa itu ekosistem itu? Ini loh. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan benda-benda tak hidup di sekitarnya. Jadi ekosistem itu hubungan saling ketergantungan antara satu makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Bisa benda hidup atau benda mati. Ini ada dua komponen biotik sama abiotik. Komponen biotik itu ada produsen, konsumen, sama pengurai. Kalau produsen pembuat makanan bagi ekosistem, bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti tumbuhan hijau, alga atau rumput. Tanpa produsen, makhluk hidup lain akan kesulitan mendapat makanan. Kita membutuhkan makanan enggak? Jadi kita saling membutuhkan. Kita membutuhkan tumbuhan, kita membutuhkan ikan, kita membutuhkan kayak unggas-unggas ayam. Jadi kita saling membutuhkan. Contoh yang kedua, konsumen. Konsumen mereka adalah pemakan dalam ekosistem. Jadi tadi produsen apa? Produsen pembuat makanan. Produsen itu yang membuat makanan. Kalau konsumen itu yang makan. Kalau sampai beli itu apa? Konsumen. Kalau pembuat, misalkan Mas Dani sibuknya jual jus, itu namanya apa? Produsen. Jadi produsen itu pembuat. Kalau konsumen pembeli atau pemakan. Ya, pemakan dalam konsumen. Konsumen mendapatkan energi yang dengan memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa jenis. Ada konsumen primer atau herbivora, pemakan tumbuhan. Contohnya ada apa? Kambing, sapi, kelinci, ular. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Kalau karnivora apa? Pemakan daging. Pemakan daging. Contohnya apa? Ular kata. Kalau konsumen
dimakan itu kelinci. Kelinci dimakan sama ular. Ular dimakan sama apa? Elang bisa, singa, harimau juga bisa. Harimau makan apa? Ya. Terus pengurai, decomposer atau disebut dengan decomposer. Pahlawan tak terlihat, mereka menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati baik tumbuhan maupun hewan. Penguraian ini akan kembali menjadi nutrisi bagi tanah sehingga bisa, contohnya bakteri atau jamur. Kalian tahu tempe entek itu? Tempe embus? Ya. Embus itu dibuat dari bakteri atau jamur. Terus sampai suka yogurt. Nah, yogurt itu dibuat dari ini, bakteri. Dimasuki bakteri susunya, dia bisa menjadi yogurt. Direndam beberapa hari baru kita bisa minum. Itu namanya bakteri. Terus ada lagi tempe. Hal sepele tempe yang kalian makan itu dikasih itu jamur itu biar bisa menyatu. Kan tempe dari apa banyak? Kedelai dikasih jamur apa saja lupa. Nah, itu nanti biar jadi padat itu dikasih jamur. Jadi yang sama itu makan itu ada bakteri sama jamurnya, tapi itu bisa sehat buat kita. Sampai tahu yogurt? Tahu Yakult? Suka Yakult? Yakult itu juga dari bakteri. Jadi dari susu difermentasikan menjadi yogurt atau Yakult itu. Rasanya kan kecut, ya toh. Jadi fermentasi. Ya. Nah, ini ada yang kedua, komponen abiotik. Abiotik sebuah benda atau kondisi yang tidak hidup. Kalau tadi kan biotik kan bendanya hidup. Kalau abiotik yang tidak hidup tapi sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Contohnya apa saja? Apa Mas? Pak Is, contohnya apa itu? Ada air. Air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk minum, tumbuhan dan melakukan proses dalam tubuh. Terus yang kedua apa? Tanah. Yang ketiga apa teman-teman? Udara. Yang keempat apa Mbak Billy? Cahaya matahari. Digunakan untuk apa? Sumber energi utama bagi produsen untuk melakukan fotosintesa juga mempengaruhi suhu lingkungan. Kalau daerah yang tidak ada mataharinya bagaimana? Ada tidak daerah yang tidak ada mataharinya? Ada. Di benua apa? Benua yang ada esnya kok loh. Antartika itu tidak ada matahari. Iya. Terus yang terakhir ada suhu, tingkat panas atau dingin lingkungan yang mempengaruhi jenis makhluk hidup yang bisa tinggal di suatu ekosistem, tergantung suhunya. Kalau penguin sukanya suhu dingin apa panas? Dingin. Karena apa? Penguin mempunyai bulu yang sangat tebal, jadi dia bisa hidup di suhu yang dingin. Nah, terima kasih. Ada yang ditanyakan dari kelas 4? Ada yang ditanyakan kesulitan? Kelas 5? Sekarang Ustazah mau kasih kalian gambar soal tentang ekosistem. Silakan dikerjakan. Kalau nggak bisa ditanyakan.